Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah The Choosers. dengerin terus Nuansa Pagi jam 4 sampai jam 5 pagi cuma di Ardan Radio. Bangun subuh bangun. Ardan FM. Ardan FM 105.9 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Insan muda, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Mudah-mudahan di pagi hari ini insan muda dalam keadaan baik-baik saja, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kondisi iman kita baik-baik aja, maka seluruh kehidupan kita juga akan baik-baik saja pada hakikatnya ya. Nah, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di pagi hari ini Sofyan dan juga guru kita Ustaz Eko hadir untuk nemenin insan muda untuk mengenalkan satu sosok manusia terbaik yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yang Allah perintahkan juga kepada kita untuk mengimaninya. Kenapa? Karena memang ada banyak nilai-nilai baik yang wajib kita ketahui darinya agar kita mirip dengannya. Kalau kita mirip dengannya, maka kita juga akan menjadi orang yang baik. Baik lahir, baik batinnya, baik di dunia, baik juga di akhirat kelak. Baik insan muda, sebelum kajiannya kita mulai, yuk kita awali dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Sofyan akan bacakan beberapa ayat Al-Quran. Malam yang sunyi di dalam zikir hatiku padanya, ya Allah, ini malammu telah singgah ke dalam hati hambamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Sinar mentari kian Aku berlindung kepada Allah lembayu dari godaan setan yang terkutuk makin merona, dengan menyebut nama Allah indah ke wajah yang Maha Pengasih yang malu lagi Maha Penyayang. menyapa sang malam. Ingatlah Tayang ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Lalu dia berdoa, hias angkat Ya Tuhan kami,
terimalah amal dari kami. Coba Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. dalam Ya Tuhan kami, hatiku jadikanlah kami berdoa orang yang berserah diri kepadamu. Allah ini Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. ke dalam Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan rangkaian ibadah haji. ya Dan terimalah tobat kami. kisan malam Sesungguhnya dan megah Engkaulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. sujud bermuhasabah. I10 FM 105.9. Stay cool and love this nation. I10 Baik, insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofian dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Sirah Nabawiyah, tentang Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah akan dikupas ya, kayak melon sama guru kita. Dan insya Allah guru kita udah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Ustadz Eko ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, Kang ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah di pagi yang Dingin ini. dingin ini gitu ya. Kelihatan banget dari nafasnya. Baru masuk ke studio, tapi oksigennya itu udah full banget gitu ya. Itu artinya memang di luar sangat dingin banget. Nah, insan muda, karena waktu kita nggak banyak ya sampai ke subuh itu. Oleh karena itu kita akan lanjut saja. Kita serahkan waktu ini kepada guru kita untuk menyampaikan materi tentang Nabi Muhammad SAW. Setelah kita kemarin membahas, kemarin itu sampai gua kayaknya, Gua Hiro. Iya, itu udah lewat. dilewat gitu ya. Jadi sekarang kita ngebahas tentang kesimpulan Siti Khadijah tentang akhlak Nabi setelah berumah tangga selama 15 tahun gitu ya. Oke. Yang dijadikan jawaban ketika Nabi bilang saya khawatir gitu tuh. Khawatir. Iya, saya khawatir dengan pengalaman di Gua Hiro itu. Baik, Gitu tuh. kalau gitu waktu sepenuhnya diserahkan kepada Ustadz Eko. Silakan, Kang. Ya, insan muda, alhamdulillah ya, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Amin rabbal alamin. Nah, insan muda, ya Rasulullah SAW setelah diselimuti itu ya, diselimuti, hilang rasa takutnya, beliau kemudian menceritakan pada Siti Khadijah pengalamannya di Gua Hiro gitu ya, dan Kang Sofian di Gua Belanda pengalamannya gitu ya. Itu bulan lalu, di Gua ya. Belanda ya. Tahura ya. Tahura itu saingannya tahu Sumedang gitu ya. Tahu Ma'ruf. Tahu Ma'ruf, Cebogo itu ya. Kalau Lembang mah tahu susu ya, dengan beragam merek gitu ya. Perasaan rasanya sama juga ya. Sama tahu ya. Sama-sama Iya, tahu. Betul. Itu bisa lembut dan apa namanya tahu tuh, kenyal lembek itu karena di presto kayaknya ya. Tahu di presto. Waduh. Jadinya kacau. belum ada tuh. Saya belum nemuin itu di jalan yang jualan tahu presto gitu. Dah kumaha cing. Adanya tulang ya. Tulang presto gitu. Kalau tahu di presto kumaha ya kira-kiranya. Bahkan saya pernah makan ikan presto. Itu sama tulang-tulangnya dimakan kan? Sama tulangnya dimakan. Itu jin yang kasihan. Iya, jin kasihan ya. Karena makanannya itu tulang kan. Tulang sama kotoran manusia itu makanan paling lezat buat jin gitu. Ya, dan saat itu juga kucing nggak kebagian. Tak kebagian ya kucing. Soalnya ikan prestonya enak banget sama tulang-tulangnya. Berarti kucing juga jin ya. Ya kita. Oke, tadi diselimuti Kang. Itu diselimuti itu di tenda atau di rumahnya? Ya,
Jadi kalau kita gabung dengan hadis dari Imam Tobroni ya, yang kemudian disimpulkan oleh Syekh Mubarakpuri bahwa Siti Khadijah itu keluarganya suka ada di dekat beliau ketika beliau sedang beruzlah di Gua Hiro, artinya Siti Khadijah itu ada di bawah. Kemungkinannya itu di tenda ya, tapi tendanya ini bukan tenda kayak tenda pramuka gitu ya, celokanya juga SD lagi gitu ya, tenda orang-orang Baduy itu tenda gede gitu, kayak rumah gitu tendanya itu, jadi mirip rumah aja tendanya. Tenda untuk keluarga gitu ya? Iya, tenda untuk keluarga, apalagi Siti Khadijah kan nggak sendiri itu ke sana tuh, beliau kan bos besar, CEO itu. Iya, Khadijah tuh CEO itu. Maksudnya didampingi juga oleh para karyawannya. Para karyawannya, bodyguardnya gitu kan ya, sambil naik mobil Mercy itu kan. Kalau zaman sekarang mungkin ya? Iya, kalau di drama Cina kan gitu. Didracin ya. Iya, gitu tuh. Keluarlah gitu ya beliau gitu ya, kemudian ya para pengawalnya dengan baju tuxedo hitam gitu kan ya. Wih. Nah, gitu pada keluar, silakan nyonya. Gitu gitunya. Pakai kacamata hitam. Kacamata hitam gitu tah. Bawa tongkat. Jadi beliau ada pengawalnya gitu tuh, dan itu nanti terlihat ketika Rasul itu udah beberapa lama nggak turun-turun, nggak ngambil makanan. Itu dia khawatir, maka beliau kemudian mengerahkan orang-orangnya mencari Nabi ke atas, tapi nggak kelihatan, nggak ketemu, dicari sampai ke kota Mekah juga nggak ketemu. Itu artinya Siti Khadijah bawa orang gitu ya, bawa orang, dan tendanya kemungkinan nggak satu, beberapa tenda juga gitu tuh. Gitu ya, Nabi naik ke atas. Bahwa saat itu juga Nabi itu dikawal gitu ya? Ya kalau nabinya sih nggak suka gitu mungkin ya pengawalan seperti itu, karena beliau bukan orang di kelas itu, tapi karena udah nikah sama Siti Khadijah ya ikut protokolernya orang-orang kaya. Gitu ya. Yang punya beberapa villa itu kan ya, punya beberapa villa gitu, mobil mewah gitu dan lain-lain seperti itu. Kalau zaman sekarang mah di drama Cina gitu. Dan kerennya saat itu ketika Nabi Muhammad kan terlihat dalam keadaan panik Kang ya. Setelah turun dari Gua Hiro ini. Itu Khadijah panik juga gak? Kan bawaan perempuan tuh justru Panik, lebih ya. panik dari laki-laki kan? Ya itulah kehebatan Siti Khadijah. Khadijah itu bukan wanita biasa, gitu ya, bukan wanita jadi-jadian atau gimana? Ya kalau gak biasa luar biasa gitu ya. Jadi-jadian. Jadi emang luar biasa Siti Khadijah ini. Di zaman itu kan nggak ada wanita pedagang. Di zaman itu nggak ada wanita pedagang. Iya, Siti Khadijah itu saudagar. CEO gitu ya. Kemudian pada zaman itu yang namanya wanita itu nggak ada hak untuk menentukan siapa suaminya. Pokoknya kumaha bapana we mau dinikahkan sama siapa harus terima. Nikah paksa. Nikah ya kalau dipaksa sih enggak, tapi udah tradisinya gitu gitu. Ya. Tapi Siti Khadijah milih sendiri siapa yang jadi suaminya, ngelamar sendiri mah gitu kan, yang melamar itu Siti Khadijah gitu. Ini ada pertanyaan juga Kang dari Insan Muda. Kalau dalam Islam kan ya tradisi di zaman dulu itu yang namanya pernikahan itu ya ayah yang menentukan nikah sama siapa. Kalau si anaknya nggak mau gimana, dipaksa nggak? Iya, jadi si anaknya gitu ya diajak diskusi itu, diajak ngobrol gitu kan, masyawirhum fil amr. Jadi dimusyawarahkan gitu urusan mereka itu pemimpin yang baik itu bermusyawarah. Bermusyawarah dulu. Iya, Islam mengajarkan untuk bermusyawarah. Karena gitu dalam musyawarah itu ada berkah. Iya, dalam hal-hal yang nggak ada petunjuk rincinya gitu kan ya, dalam urusan-urusan sosial gitu tuh, musyawarah gitu tuh, musyawarah gitu ya. Nanti akan dapat berkah seperti tadi ya, akan dapat berkah. Jadi musyawarah itu sama anaknya, mau nggak sama yang ini gitu. Iya, kalau nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Jangan dipaksa, kasihan kan anaknya nanti menjalani kehidupan itu. Karena sampai ada filmnya gitu kan, yang namanya pernikahan paksa, yang dipaksa oleh orang tuanya itu. Siapa tuh yang nikah sama Datuk Maringgi? Oh, Siti Nurbaya. Nah, kesannya itu negatif banget film itu tuh bagi anak-anak Gen Z mah. Iya, yang nggak mau katanya nikah sama orang yang memang kita nggak mau. Iya. Nah, dalam Islam tidak semaksa itu ya? Ya enggak sih. Artinya boleh nolak.
Kalau ayah nolak tapi dengan cara yang baik, walaupun ayah itu gitu ya, orang bapak itu memang punya hak tapi anak juga punya hak gitu. Dua-duanya punya hak gitu. ayah punya hak untuk memilihkan jodoh terbaik, tapi si anak juga punya hak untuk memberikan pandangan. Iya, seperti itu. Jadi akhirnya mah ya harus diskusi gitu tuh. Akhirnya harus diskusi, harus musyawarah ya. Samalah seperti urusan yang sensitif gitu ya. Yang namanya laki-laki, suami itu punya hak berpoligami gitu ya. Tapi si istri juga punya hak untuk tidak dipoligami. Gitu ya. Suami punya hak untuk poligami, istri punya hak juga untuk tidak dipoligami. Iya. Terkait dengan izinnya gimana? Iya, urusan izin itu nggak tidak substansial gitu kan ya. nggak wajib itu urusan izin itu. Yang penting kan si suami itu bisa adil gitu ya. Cuma gitu kan ya. Cuma kalau tidak dibicarakan dengan istri yang akan menjalani kehidupan Biasanya- itu ya acak-acakan nantinya. biasanya Gitu ya. kacakan. Kayak gitu. Ya. Makanya diskusi gitu tuh. Karena itu hak suami poligami, tapi istri juga punya hak nggak dipoligami. Nah nanti kan urusannya itu apa si istri mau ikut ke suami atau si suami mau ikut ke keinginan istri atau dua-duanya nggak ikut ya pisah berarti. Gitu tuh. Iya, Kayak gitu. iya. Oke, ini jadi ke poligami nih. Ya kan kalau urusan anak nikah dipaksa mah kan jarang dibicarain gitu ya. Ini mah perumpamaannya yang sering diobrolin gitu tuh. Perumpamaannya. Jadi si bapak punya hak nih nikahin si anak perempuan sama laki-laki itu gitu ya. Tapi si anak juga punya hak itu untuk gak nikah sama si laki-laki itu. Ya diskusilah anak sama bapak. Musyawarah ya. Apakah si bapak mau ikut ke anak atau anak mau ikut ke bapak gitu tuh. Makanya memang penting sekali ketika kita membangun keluarga itu rajin ngobrol, Kang ya. Iya betul. Karena kan ada juga yang memang rumah tangga tapi kurang ngobrol gitu. Nah karena di rumah tidak komunikatif, komunikatifnya itu sama teman, sama Iya, tetangga gitu kan. Betul. Akhirnya masalahnya nggak selesai. Dan mungkin itu ya, ini bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah gitu ya. Oh gitu. Pendidikan ngobrol gitu ya, anak Iya. ngobrol sama orang yang lebih tua gitu ya. Itu bisa diajarkan masuk kurikulum seperti membuang sampah di tempatnya, gitu, mencuci piring setelah masak setelah makan gitu ya. Kemudian ngobrol gitu ya dengan orang tua gitu ya. Ngobrol dengan guru, ngobrol dengan kepala sekolah, ngobrol dengan RT, misalnya bawa ke RT gitu di kurikulum sekolah itu. Nah. Sehingga anak itu terbiasa ngobrol gitu. Kebetulan saya di sekolah yang sekarang bikin, Kang. Bikin ya. Jadi salah satu kurikulum di sekolah saya yang saya susun itu ada PR, tapi bukan PR mata pelajaran. PR-nya adalah salah satunya kan, duduk mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Iya. Itu PR dikerjakan hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Terus kemudian Jumat berikutnya PR-nya adalah membantu membawakan barang ibu dari pasar. Iya. Terus kemudian Bukan sarimin tapi kan. bukan. Nah, tentu di sana juga ada komunikasi kan. Iya. Terus kemudian PR selanjutnya adalah bilang punten ketika lewat depan orang. Nah, ini saya Iya, jadikan kurikulum. Kurikulumnya ya Kang Sopian ini kepala sekolah SD apa Kang Sopian namanya? SDIT Aluda Cimahi. Aluda Cimahi gitu ya. Nah, seperti itu. Dan- buat yang dekat-dekat sana gitu ya sekitar Yang Mangga. jadi dasarnya itu dari kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Ismail itu sangat nyaman sekali curhat sama bapaknya Betul. Ibrahim kan. Betul. Nah di sana Curhatnya apa? Curahan tahu apa? curahan hati gitu. Nanti. Nah, di sana saya menangkap bahwa memang penting banget seorang anak itu untuk bisa akrab dengan orang tuanya. Betul. Karena kalau anak tidak akrab dengan orang tuanya, dia akan nyari orang lain. Betul. Dia akan curhat ke orang lain gitu kan. Iya. Terus kemudian bertanya tentang masalahnya ke orang lain. Sehingga kalau orang lain tersebut salah orang, ini bisa gawat. Betul. Bisa jadi musibah buat si anak sendiri. Iya. Nah ini memang sudah jadi pemikiran saya sejak dulu, Kang. Di saat mendirikan sekolah yang pertama. Targetnya ke sana. Yang pada akhirnya ini tuh jadi bagian life skill yang memang harus dikuasai di samping mata pelajaran. Karena memang kan pada intinya
Ini apa? Ada yang teriak gitu. Mungkin lapar dia. Bentar, jangan nyanyi dulu. Lagi ngomong nih. Lagi lapar mungkin. Ya. Pengen tahu. Karena kalau kita mau jujur, apa ya? Orang tua itu menyekolahkan anaknya ke sekolah, pasti ke sekolah kan kalau. Iya, nggak ke pasar ya. Ya, mereka tuh sebetulnya tidak sekedar ingin anaknya mendapatkan angka nilai, tapi ternyata lebih dari itu. Setelah kita ngobrol-ngobrol bertahun-tahun lamanya, orang tua tuh pengen si anaknya dia mampu hidup mandiri, bisa mengurus dirinya sendiri di saat orang tuanya nggak ada. Tuh. Artinya memang life skill ini memang penting banget untuk bisa dikuasai di samping ya mata pelajaran yang ada saat ini. Iya. Jadilah sebuah kurikulum Kang yang saya bentuk, saya aplikasikan di sekolah yang udah 3 kali ya. Iya. Bikin sekolah, merintis sekolah tuh sama teman-teman yang lain. Jadi Gitu, kenapa orang tua tuh menyekolahkan anak? Kan idenya itu karena orang tua itu tidak akan bisa mendampingi anak sampai mereka mati kan dia. Karena biasanya orang tua meninggal duluan kan. Iya. Seperti itu. Nah karena itu orang tua mendidik anaknya biar nanti bisa hidup mandiri gitu kan, punya kemampuan bertahan hidupnya emang Iya. gitu ya. Dan salah satu life skill yang perlu itu emang bisa ngobrol gitu ya, bisa ngobrol. Dan ini yang paling efektif ngobrol itu sebetulnya waktu makan malam. Kalau lagi makan itu sebetulnya secara sunnah itu baiknya ngobrol atau diem? Ngobrol. Iya, jangan diam Kan justru. ada pepatah pepatah Kalau pepatah itu di Masjid Al-Ahlak. Papatahudin gitu. Konon katanya kalau lagi makan nggak boleh ngobrol kan? Kalau konon itu buat ini moto. Kanan itu. Itu pepatah kokolot bageula ya. Enggak, justru kalau dalam Islam gitu ya. Ketika makan sambil ngobrol artinya ketika kita lagi ngangunya bicaralah gitu tuh biar nggak sepi. Bahkan kalau di orang-orang Cina mah itu jadi tradisi Kang ya, makan Iya. malam itu bareng-bareng sama keluarga. Ini sebetulnya tradisi di barat. Tradisi barat. Tradisi barat ya. Di barat itu ada istilah makan malam di rumah. Tapi kalau di dunia timur itu nggak ada. Karena di dunia timur itu nggak ada yang namanya meja makan. Makan itu kalau lapar ya makan aja sendiri. Maksudnya di dalam Islam. Di timur, dunia timur. Kalau di dalam Islam itu sendiri gimana? Kalau di dalam Islam gitu ya, itu memang nabi, kalau nabinya sendiri itu nggak makan kalau nggak ngundang orang. Jadi bareng-bareng memang makan Nabi teh. Muhammad itu nggak makan kalau nggak ngundang orang. Iya gitu tuh. Jadi selalu nabi itu bareng-bareng ya? selalu bareng-bareng sama orang lain. Kalau punya makanan, sini makan Bareng gitu ya? tuh. Bareng Oh, gitu, bagiin oke, kadang sama betul. nabi itu makanan gitu. Bener nih, udah baik nih insan muda ya untuk menambah keakraban ya. Iya gitu. Setidaknya ya sama istri gitu nabi itu kalau makan itu. Yang punya istri. Ya. Iya, yang punya istri. Kalau nggak punya istri Iya. sama anak-anak tongkrongan Anak-anak boleh. tongkrongan gitu tuh. Oke baik Kang, materinya masih sangat menarik tapi waktu sudah menunjukkan 4.35 artinya kita harus menjalankan sholat subuh terlebih dahulu. Dan insan muda kita akan kembali lagi setelah kita melaksanakan kewajiban kita ya, yaitu sholat subuh. Untuk isi hari yang telah kau beri, ya Rabbi, siangmu kini kembali. Arden Radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Arden Radio. Arden Radio. Stay cool and lovely. 105.9 Arden Radio. Baik, Insan Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofyan dan juga Ustadz Eko dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini kita masih membahas tentang sejarah hidup dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tadi sempat terputus ya kisahnya, di mana Nabi Muhammad beliau saat itu panik karena ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril itu alaihissalam bukan? Bisa. Jibril alaihissalam. Bentar nih biar enak dulu. Kurang garam kayaknya. Udah saya kasih penyedap rasa seperti tadi. Oke, kita lanjutkan lagi Insan Muda. Lalu kemudian kita juga tadi mendengar dari Ustadz Eko bahwa saat itu Nabi Muhammad SAW itu didampingi ya ketika Nabi Muhammad itu pulang panik, dan kondisi Khadijah istri Nabi Muhammad SAW itu begitu sangat tenangnya gitu ya. Nah sampai sana tadi ceritanya. Oleh karena itu kita lanjutkan lagi. Kami persilahkan kepada Ustadz Eko untuk melanjutkan materinya. Iya, jadi
Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan setelah cerita itu saya khawatir dengan diri saya sendiri gitu ya. Saya khawatir dengan diri saya sendiri. Kenapa? Khawatir apa? Ya khawatir beliau itu mungkin gila gitu ya, mungkin kerasukan jin gitu. Halusinasi, mungkin Allah nggak suka sama beliau gitu dan lain-lain gitu ya. Nah maka di sini Siti Khadijah gitu ya meringkas pengalaman hidup 15 tahun bersama beliau yang menunjukkan bahwa Rasul itu orang yang akhlaknya sangat mulia, sehingga nggak mungkin lah peristiwa tadi itu digunakan oleh Allah untuk menghinakan beliau, nggak gitu tuh, nggak mungkin gitu ya. Kenapa kata Siti Khadijah? Beliau mengatakan begini, bukankah engkau selalu menyambung tali silaturahim, suka membantu orang yang butuh pertolongan, suka memberi orang fakir, memuliakan tamu, dan suka menolong dalam hal kebenaran. Ini sebetulnya intisari dari karakter Nabi itu yang diamati oleh Siti Khadijah gitu 15 tahun selama pernikahan. Iya, dia selalu baik kepada siapapun. Iya, akhlaknya itu mulia gitu ya. Jadi Siti Khadijah itu mengamati itu dari hari ke hari. Iya, suami saya itu senang sekali bersilaturahmi gitu ya. Dengan anggota keluarga yang saudara itu nggak pernah dilupakan. Beliau suka berkunjung, kalau punya kelebihan rezeki beliau ngasih gitu ya. Dan ya sering sekali Rasulullah SAW itu mengunjungi kerabat-kerabat beliau gitu. Yang dikhawatirkan itu adalah atas takdir yang diberikan, atau yang dikhawatirkan itu adalah istilahnya ya akan ada orang yang benci kepada beliau. Jadi beliau tuh merasa dirinya ada yang salah gitu. Apakah pikirannya salah gitu ya? Apakah dia kerasukan jin gitu tuh? Ataukah dia kena penyakit berat sampai punya pengalaman seperti tadi gitu tuh. Jadi beliau sendiri belum yakin gitu bahwa yang tadi datang itu malaikat gitu. Jadi saya ini kenapa ya? Iya, saya itu kenapa gitu tuh. Nah, seperti itu. Jangan-jangan ini hukuman dari Allah gitu tuh. Nah, gitu. Ya gitu. Jangan-jangan ini hukuman dari Allah. Betul. Tapi kata Bunda Khadijah tuh, kamu tuh orang baik gitu. Orang baik, jadi nggak mungkin Allah menghukum Anda gitu. Anda nggak akan mungkin mengalami peristiwa yang jelek seperti itu, nggak akan. Itu bukan peristiwa yang jelek, tapi justru kebaikan. Nanti di ujung atau di kalimat yang lain gitu ya, di riwayat yang lain, Siti Khadijah itu bilang seperti ini, saya berharap engkaulah nabi umat ini. Saya berharap engkaulah nabi dari umat ini. Iya, karena Siti Khadijah itu kan kalangan elit. Kemudian suka ngobrol dengan banyak sekali kalangan, termasuk dengan pendeta gitu ya, dengan orang-orang yang dekat pada spiritualitas. Dan itu orang-orang ngobrol bahwa ini udah waktunya seorang nabi akhir zaman itu hadir gitu tuh. Nah Siti Khadijah itu udah punya perasaan dari sejak menikah dengan Nabi, jika nanu iya gitu, makanya dinikah Nabi itu sama Siti Khadijah gitu. Oh, jadi salah satu alasan Khadijah menikahi Muhammad itu ada pertanda. Ada pertanda bahwa gitu, Muhammad ini kayaknya akan jadi nabi, pinabiun gitu. Ya, dan kayaknya harus aku dampingi seumur hidupnya. Gitu. Betul. Karena Siti Khadijah tuh suka ngobrol sama sepupunya Warokoh. Warokoh tuh pendeta. Iya. Gitu, dan Warokoh termasuk orang yang Warokoh tuh pamannya? Bukan, sepupu. Sepupu dari Khadijah? Iya, sekakek sama Khadijah tuh. Umur sama Khadijah perbedaannya? Jauh. Bedanya mungkin sekitar 30-40 tahun. Lebih tua Warokoh? Lebih tua Warokoh. Gitu tuh. Gitu ya. Jadi masih sekakek bapak dan ibu orang tuanya Warokoh dengan Khadijah tuh seorang tua. Ya. Nah, Warokoh ini tahu bahwa Muhammad akan jadi nabi. Tanda-tandanya apa aja, Kang? Terus dia tahu dari mana? Kalau Warokoh sih enggak bilang Nabi Muhammad tuh mungkin calon terkuat jadi nabi, enggak. Cuma yang ditangkap Warokoh itu sering bicara bahwa sekarang udah tiba waktunya muncul seorang nabi seperti itu di tanah Mekah, karena memang di dalam kitab suci orang Yahudi Nasrani itu memang disebutkan secara jelas gitu bahwa tempat tinggalnya itu nanti di Mekah seperti itu. Warokoh sendiri dia Yahudi atau Nasrani? Kristen ya. Kristen gitu. Nanti kita sebutkan 6 karakter dari Warokoh yang disebutkan dalam Sahih Bukhari gitu tuh. Tuh ya, beliau itu salah satunya beragama Kristen gitu. Beragama Kristen. Nah, jadi Khadijah itu memang punya pengetahuan yang luas tuh ya. Sebagai kalangan elit, orang yang punya banyak duit,
yang kerjaannya sehari-hari itu lari pagi itu ya, jalan santai, naik sepeda Lari gitu ya. pagi. Iya, naik sepeda kan, yang itu bos-bos yang kayak gitu mah. Oh. Punya waktu banyak itu buat ngobrol gitu ya. Di padang pasir di mana larinya, Kang? Iya, larinya di kehidupan gitu ya. Lari dari ujian. Iya, dari ujian seperti itu. Jadi gitu. memang nah pas ketika Nabi Muhammad dia berlari ke rumahnya, saat itu Jibril nggak diem, Ya, Jibril udah pergi. Terus nanti itu kan ada ayat lanjutan Iya, yang meminta Nabi Muhammad tuh bangun dari tidurnya. iya, Ya ayyuhal mudaththir. iya. Itu artinya kan Jibril dia ngikutin. Nah, itu beberapa riwayat mengatakan bahwa itu terjadi 3 tahun kemudian. Oh, 3 tahun. Jadi lama ya? Lama. Riwayat yang lain mengatakan 40 hari kemudian. Iya. Riwayat yang lain mengatakan 15 hari kemudian. Riwayat yang lain mengatakan 3 hari kemudian. Macam-macam itu. Gitu ya. Jadi bukan di saat Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, terus kemudian ditutupi oleh selimut, udah Iya. gitu Jibrilnya dia nyusul. Oh enggak, itu beda cerita itu. Ya, enggak seheroik itu ya. Enggak, itu nanti Nabi ketika jalan-jalan lagi di sekitar gua gitu ya. Ya. Lihat malaikat Jibril di langit, gede gitu tuh, ketakutan Nabi, cepet-cepet lari lagi ke rumah, Oke. minta diselimuti lagi gitu tuh. Dan minta disambung besok mungkin ya. Baik. Nah, Insya Allah udah 1 jam waktunya. Berarti kebersamaan kita udah habis ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi materi tentang Nabi Muhammad SAW ini. Di pagi hari ini ada beberapa poin yang penting untuk kita ketahui, bahwa ternyata Khadijah ini dia adalah CEO ya di zamannya. Dan saat itu para wanita nggak dagang, tapi Khadijah udah dagang. Terus Khadijah dia adalah sosok yang kalem ya. Di saat suaminya panik, justru Khadijah yang kalem saat itu menenangkan. Ini bisa dicontoh nih ya buat insan muda semuanya. Maka pentingnya belajar sejarah, ya beginilah gitu ya, kita bisa tahu sosok-sosok orang hebat di masa lalu dan real mereka hidup. Oke insan muda, nampaknya Sofyan dan juga Ustadz Eko harus pamit undur ya, karena kita harus sapu-sapu ya, cuci piring ya, kalau enggak nanti emak marah. See you next time. Sehat-sehat semua ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.